Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan soal tryout ASPD Bantul yang pertama. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal untuk video yang kedua ini, yaitu soal nomor 11 sampai 20 ya. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini dan join grup WA belajar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Mari kita simak bersama-sama. Oke, soal nomor 11. Perhatikan informasi berikut ini. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia yang dapat dijelaskan dengan hukum Newton. Salah satunya adalah hukum pertama Newton yang menjelaskan tentang sifat kelembaman benda, yakni kecenderungan setiap benda mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu, hukum pertama Newton juga sering disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Salah satu contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat mengerem mendadak, seperti yang ada di gambar berikut ini. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut dilakukan analisis antara lain titik-titik. Perhatikan ada 4 pernyataan berikut ini, manakah yang berkaitan dengan hukum pertama Newton? Yang pertama, pengendara X terdorong ke belakang karena ada gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ingat, gaya aksi sama dengan gaya reaksi ini ada di hukum ketiga Newton. Jadi tidak berkaitan dengan hukum pertama Newton. Kita abaikan. Kemudian pernyataan yang kedua, pengendara Y, pengendara Y berusaha mempertahankan keadaannya sehingga terdorong ke depan. Y mengerem mendadak, kemudian ini terdorong ke depan. Ini adalah salah satu contoh hukum pertama Newton ya. Jadi yang nomor 2 benar. Pernyataan yang ketiga, pada saat pengendara X berhenti, kecepatannya tidak berubah dan percepatannya 0. Kecepatannya tidak berubah, artinya yang semula masih berjalan maka tetap dia berjalan dengan kecepatan yang tetap. Karena ini berhenti maka kecepatannya itu 0. Gitu ya, karena ada pengurangan kecepatan. Sehingga dikatakan kecepatannya berubah ya. Jadi nomor 3 ini salah. Kemudian yang nomor 4. Pernyataan yang keempat, pada saat pengendara Y mengerem mendadak, gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi hukum pertama Newton itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Gayanya sama dengan 0. Jadi yang nomor 4 ini benar. Maka yang benar adalah 2 dan 4. C jawabannya. Next, soal nomor 12. Perhatikan teks berikut ini. Roller coaster. Ini adalah wahana permainan berupa kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur rel khusus. Di sini ada posisi A, kemudian meluncur ke posisi B sampai ke posisi C dan seterusnya ke bawah. Berdasarkan ilustrasi tersebut terdapat beberapa pernyataan antara lain. Pernyataan 1-4 ini berkaitan dengan energi potensial. Nah, di sini ada energi potensial. Kita perlu ketahui bahwa besarnya energi potensial ini dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, berkaitan dengan roller coaster yang sedang bergerak ke bawah ini, maka yang diperhatikan adalah nilai ketinggiannya. Semakin tinggi artinya H semakin besar. Artinya energi potensialnya semakin besar. Artinya semakin tinggi posisinya, H-nya semakin tinggi, maka energi potensialnya semakin besar. Ketinggiannya semakin tinggi, energi potensialnya semakin besar. Jadi yang paling besar adalah di A. Energi potensial di A lebih besar dibandingkan energi potensial di B
lebih besar dengan energi potensial di C. Seperti itu. Kita cek satu persatu pernyataannya. Nomor 1, energi potensial kereta saat mencapai posisi A lebih besar dari posisi C. A lebih besar dari posisi C. Benar ya? Nomor 1 benar. Nomor 2, pada saat kereta meluncur dari posisi A ke B, energi potensial semakin bertambah. Salah, semakin berkurang. EP di B lebih kecil dibandingkan EP di A. Nomor 3, pada saat kereta meluncur dari posisi B ke C, energi potensialnya semakin kecil. Oke, betul ya yang pernyataan ketiga. Betul. EPB lebih besar dibandingkan EPC, jadi semakin berkurang. Nomor 4, kereta meluncur pada posisi C memiliki energi potensial yang paling besar. Yang paling besar ada di posisi A, yang paling tinggi kedudukannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya nomor 13. Nah, di sini ada informasi garis balik utara dan selatan. Ini adalah menggambarkan kedudukan matahari di atas permukaan bumi gitu ya, yang dikenal dengan gerak semu tahunan matahari. Kadang matahari ada di atas khatulistiwa, ada di belahan utara, kemudian ke khatulistiwa lagi, kemudian di selatan, kemudian di khatulistiwa lagi. Seolah-olah seperti itu. Nah, berdasarkan gambar ini ya, terdapat beberapa pernyataan. Nah, mana di antara pernyataan ini yang tepat? Kita lihat satu persatu. Nomor 1, saat matahari mencapai titik balik utara yang ini, bagian bumi selatan menjadi lebih panas. Nah, karena mataharinya ada di utara, maka yang selatan ya lebih dingin, yang utara yang lebih panas. Salah nomor 1. Nomor 2, saat matahari berada pada garis balik selatan di sini, bagian bumi selatan menjadi lebih panas. Oke, betul ya. Kalau di selatan ya yang selatan yang panas. Kemudian yang ketiga, bagian bumi selatan mencapai puncak musim panas pada tanggal 21 Maret. Nah, mencapai puncak musim panas ya ketika mataharinya di sini. Maka di tanggal berapa ini? 21 Desember. Salah. Kemudian yang keempat, bagian bumi utara mencapai puncak musim panas pada tanggal 21 Juni. Betul ya? Jadi 2 dan 4. D jawabannya. Berikutnya nomor 14. Perhatikan teks berikut ini. Terdapat percobaan gerak lurus dengan alat Dekker timer. Nah, jadi Dekker timer itu alat yang digunakan dalam percobaan gerak lurus, yang mana alat ini memberikan efek atau tanda titik-titik yang mengukur kecepatan yang dihasilkan. Perhatikan, ini hasil ketukan Dekker timer, di mana arah geraknya ke sana ya, ke sana. Arah geraknya di sini. Artinya awal ketukan ada di sini. Ini digerakkan oleh mobil-mobilan, begitu ya. Maka ketikan yang pertama di sini, ketikan yang kedua di sini, ketikan yang ketiga di sini. Arah geraknya ke sana. Nah, yang semula jarak antar ketukan di sini jauh, kemudian menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan dekat. Nah, berarti geraknya mengalami pengurangan kecepatan atau GLBB diperlambat. Jadi gambar X adalah GLBB diperlambat. Kemudian yang Y, karena setiap ketukan di sini jaraknya adalah sama, berarti tidak terjadi perubahan kecepatan atau kecepatannya selalu tetap. Maka geraknya adalah gerak lurus beraturan GLB. Nah, jadi kita bisa menjawab soalnya pernyataan yang benar adalah X merupakan GLBB diperlambat.
sedangkan Y merupakan GLB? Jawabannya A. Next, nomor 15. Perhatikan informasi berikut ini. Di sini ada forklift ya. Jadi ini akan mengangkat kardus-kardus ini ke atas rak yang tingginya 1,5 meter. Masa bendanya 600 kg. Naik ke sana gitu ya. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya, usaha yang dihemat oleh pekerja setelah menggunakan forklift adalah titik-titik. Usaha W sama dengan F dikali S. Gayanya untuk memindahkan benda dengan massa ini adalah sama dengan berat bendanya, massa kali gravitasinya. Sedangkan perpindahannya sama dengan ketinggiannya dari bawah ke atas, vertikal. Jadi ini adalah ketinggian. Sama dengan masanya 600 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya 1,5 meter. Hasilnya adalah 9.000 joule. Jawabannya adalah D. Next, berikutnya nomor 16. Perhatikan teks informasi berikut. Sekop. Ini ya, sekop merupakan salah satu jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki letak titik tumpu di ujung dan kuasa di tengah seperti tampak pada gambar. Jadi titik tumpunya di ujung di sini. Ini titik tumpu. Kuasanya ada di tengah. Sehingga bebannya ada di depan. Panjang tongkat pada sekop yaitu 100 cm. Di sini ada diketahui jarak OP sama dengan PQ sama dengan GR sama dengan 20 cm. Jadi ini 20, 20, 20. Sementara panjang tongkatnya 100. Tongkatnya, jadi tongkat dari sini sampai ujung sana. Maka setelah O di sini berarti 100 dikurangi ini 60, maka di sini masih ada 40 untuk sampai ke titik tumpunya. Di sini ya titik tumpunya tadi. Nah, seperti itu. Nah, keuntungan yang diperoleh dari sekop jenis ini dapat ditentukan dengan membandingkan. Jadi keuntungan mekanisnya itu dapat diperoleh dengan membandingkan panjang lengan kuasa dibanding dengan panjang lengan bebannya. Nah, seorang pekerja harus memindahkan campuran pasir dan semen dalam jumlah yang cukup banyak. Ketika posisi tangan di O, di mana di O, di sini di O, gaya yang diperlukan 20 Newton. Supaya tidak lelah, diatur strategi agar diperoleh gaya yang paling kecil untuk menekan tuasnya. Jadi ini tangannya dipindah, berarti dimajukan supaya apa? Lengan kuasanya bertambah. Lengan bebannya tetap karena lengan beban itu dari titik beban sampai ke titik kuasa. Jadi sepanjang tongkat di sinilah besarnya lengan beban. Lengan bebannya tetap, lengan kuasanya harus ditambah untuk memperoleh keuntungan mekanis yang besar atau gaya yang diperlukan lebih kecil atau nanti paling kecil, maka lengan kuasanya yang paling panjang. Berarti di antara O, P, Q, R di sini supaya memperoleh lengan kuasa paling panjang yaitu yang paling ujung di sini yaitu di R. Jadi saya jawab di sini di R supaya gaya yang diperlukan menjadi berapa. Kalau di sini dihitung, silakan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Karena yang diminta di sini adalah strategi agar diperoleh gaya yang paling kecil. Oke. Kalau di Q, di P belum
yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang di R. Oke, next. Soal nomor 17. High heel, aman nggak? Nah, bagi seorang wanita, sepatu merupakan salah satu fashion yang penting. Banyak wanita yang memakai sepatu untuk mempercantik diri tetapi kurang memperhatikan kenyamanan dan keamanan sepatu. Sepatu yang salah dapat menghambat gerak, membuat gemuk, dan dapat membuat cedera. Sepatu dengan hak tinggi, high heels, dapat menempatkan tekanan ekstra pada otot tulang kering. Nah, di sini perhatikan ini adalah materi yang berkaitan dengan tekanan. Disinilah high heel-nya itu semakin kecil bagian bawah di sini berarti akan menyebabkan tekanannya itu besar. Tekanannya jadi besar. Tekanan ekstra pada otot tulang kering yang mengontrol kaki depan sehingga dapat menyebabkan regangan berulang dan dapat menyebabkan rasa sakit. Dalam keadaan normal, kaki akan bertindak seperti bekas yang berfungsi untuk meredam shock akibat beban berat dan menjadi bantalan tulang. Nah, dan seterusnya. Berdasarkan informasi tersebut, sepatu dengan hak tinggi membahayakan kesehatan karena ini tadi berkaitan dengan tekanan. Jadi, pilihannya adalah B. Sepatu hak tinggi memiliki alas yang runcing, sehingga memberikan tekanan yang besar pada tulang. Oke. Berikutnya nomor 18. Ini ada wahana kora-kora ya. Yang bentuknya kapal, bajak laut. Kemudian yang perlu diketahui bahwa gerakan pada kora-kora ini termasuk gerak harmonis. Jadi gerak bolak-balik gitu ya. Maju, mundur, dan seterusnya. Nah, gerak ini menyebabkan terjadinya suatu getaran. Getaran yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Jika kora-kora bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan sebanyak 10 getaran selama 50 detik, yang ditanyakan adalah frekuensi kora-kora tersebut adalah titik-titik. Fanta Fn per T. Jadi frekuensi itu adalah sama dengan N jumlah getaran dibagi waktu. Maka kita bisa peroleh nilai frekuensinya sama dengan jumlah getarannya 10 dibagi waktunya 50 detik, 50 sekon. Hasilnya sama dengan 0,2 Hz. Jawabannya yang tepat adalah A. Next, nomor 19. Perhatikan di sini terbentuk gelombang transversal naik turun pada tali yang digetarkan ke atas ke bawah dari K sampai L. Di sini Rehan melakukan percobaan dengan cara mengikatkan tali pada pohon dan menggetarkannya selama 6 detik. Waktunya 6 detik. Jaraknya dari K sampai L diketahui di sini 9 meter. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh beberapa pernyataan. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang pertama, frekuensi gelombang. F sama dengan N per T. Banyaknya gelombang dibagi waktu. Berapa F-nya? Jumlah gelombangnya kita hitung 1 sampai di sini, 2 sampai di sini, 3 sampai di sini. Ada 3 gelombang. Dibagi waktunya adalah 6 detik. 6. Hasilnya sama dengan setengah Hz. Ini 2 salah ya. Nomor 1 salah. Yang nomor 2, panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Lambda sama panjangnya 1 gelombang. Kalau di sini ada 3 gelombang panjangnya 9 meter, maka
satu gelombang panjangnya 9 dibagi 3 karena jumlah gelombangnya ada di 3 meter. Jadi panjang gelombangnya 3 meter. Nomor 2 betul. Kemudian nomor 3, cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Sama dengan lambdanya 3 meter, frekuensinya setengah Hertz. Nilainya sama dengan 1,5 meter per sekon. Boleh juga ditulis dengan rumus V sama dengan jarak dibagi waktu. Kita bisa tuliskan dengan rumus lain, V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya ada 9 meter, waktunya tadi 6 sekon. 6 sekon. Nilainya sama dengan 1,5 meter per sekon. Sama ya? Oke. Jadi yang nomor 3 benar. Sudah ada 2 nih benar. 2 dan 3. Jawabannya yang betul adalah C. Kalau kita lihat berapa periode gelombangnya, periode T sama dengan seperfrekuensi. Frekuensinya tadi setengah, maka 1 dibagi setengah, hasilnya 2 sekon. Nah, jadi di sini 2 sekon, salah ya. Oke, next. Nomor 20. Perhatikan di sini ada gambar kapal yang memiliki suatu alat navigasi, yaitu echo sounder untuk mengukur kedalaman laut. Jadi prinsipnya echo sounder ini dipancarkan ke dasar laut, kemudian jika mengenai suatu benda maka akan mantul kembali gitu ya ke atas. Nah, di sini diketahui cepat rambat bunyi yang ada di air laut adalah 1.500 meter per sekon. Nah, kemudian diketahui di sini waktu yang diperlukan echo sounder untuk memancarkan ke bawah berarti ya, dan menerima kembali gelombang bunyi pada titik X nih adalah 3 detik. Waktunya 3 detik. Setelah kapal bergerak sejauh 3 km, bunyi pantul diterima kembali setelah 2 detik. Nah, diterima kembali berarti bertambah. Jadi dari 3 tambah 2. Maka dari awal gelombang bunyi dipancarkan maka menjadi 5 detik. Atau selisihnya 2 detik. Jadi selisih waktunya 2 detik gitu ya. Nah, perbedaan kedalaman antara X dan Y berapa? Kita hitung kedalaman. Ini kan sama dengan S kali, maaf. Saya hapus dulu. V dikali T dibagi 2 karena pemantulan bunyi gitu ya. Kita bisa menghitung langsung selisih kedalamannya. Selisihnya sama dengan V kali selisih waktunya bagi 2. Sama dengan V-nya 1.500 dikali selisih waktunya 2 dibagi 2. Hasilnya 1.500 meter. Jadi jawabannya yang betul B. Atau kita bisa hitung satu-satu kedalamannya di X berapa, kedalamannya di Y berapa, nanti dikurangkan. Maka ketemu 1.500 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Next ke video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.